salam sejahtera. Yang terhormat para penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Cornelis Pamput SPD, Guru Pendidikan Agama Katolik di SDK Kardong, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke gelombang kedua tahun 2023. Pada hari ini, tanggal 29 November tahun 2023, akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran pada kelompok B kelas 4 semester 2 dengan elemen masyarakat, judul menghayati perintah Allah dalam kehidupan bersama, dan topik pembelajaran utamanya tentang menghormati orang tua. Berikut adalah video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Seperti yang diharapkan oleh Bapak Guru, bahwa kalian harus selalu sehat, karena harapannya kita kembali ke ruangan ini untuk mengikuti pembelajaran dengan keadaan yang sehat, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, saya minta untuk dulu. Rani mungkin bisa melaporkan dulu kehadiran teman-teman kali ini. Baik Pak, semua siswa di kelas yang berjumlah 10 orang semuanya hadir. Oke, tepuk tangan. Terima kasih ya. Baik, sebelum kita memulai seluruh pembelajaran kita, menyemangati diri kita dulu. Oke? Oke. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Oke. Mari kita buka seluruh pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Bapak Guru dan teman-teman, marilah menyiapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, Tuhan Allah yang berdosa ini, salahnya dalam Tuhan hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai materi kita yang baru, Bapak Guru ingin bertanya kembali terkait dengan pertemuan kita pada minggu yang lalu. Oke, baik anak-anak, masih ingatkan pertemuan kita minggu lalu? Oke, kira-kira tentang apa? Aku mengembangkan diri bersama orang lain. Baik, Bapak Guru ingin menggali dari anak-anak, kira-kira apa pesan? Apa sikap yang kita tunjukkan untuk bisa hidup bersama dengan orang lain? Oke, Menghargai satu sama lain, Pak. menghargai satu sama lain, ya, Sikap menghormati ya, orang lain. menghormati orang lain, Sikap toleransi. sikap toleransi, Saling tolong menolong. saling tolong menolong. Ada lagi? Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Baik. Baik, karena tentu pesan utama yang mau disampaikan dari materi kita sebelumnya dari tema aku mengembangkan diri bersama orang lain, tentu dalam kehidupan bersama. Baik anak-anak, hari ini kita akan
mendalami materi baru. Judul materinya itu menghayati perintah dalam kehidupan bersama, dan tema utamanya adalah menghormati orang tua. Apa tujuan pembelajarannya? Kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Tentu peserta didik mampu memahami, anak-anak mampu memahami perintah Allah sebagai pedoman hidup, sehingga memiliki rasa hormat kepada orang tua dan mewujudkannya dengan sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran. Apa pemahamannya? Ya. Perilaku menghormati orang tua itu merupakan salah satu wujud sikap berbakti kepada mereka. Bersikap lembut dan selalu menunjukkan bahwa kita hormat dan patuh terhadap segala nasihat mereka. Tentu itu akan membuat mereka merasa senang dan akan mengikhlaskan segala jeripayahnya dalam membesarkan dan mendidik kita sekalian. Kita akan melihat proses kegiatan pembelajaran yang akan kita lalui bersama hari ini. Yang pertama nanti kalian akan dilihatkan gambar, mengamati gambar, ada 3 gambar. Kemudian kita akan dalami gambarnya secara bersama-sama, dan sebagai penutup atau peneguhan atau kesimpulan dari gambar yang kalian lihat, nanti akan ditayangkan satu video tentang menghormati orang tua. Kita itu lahir dari orang tua, ayah dan ibu. Mereka juga selalu berusaha supaya kita anak-anaknya mendapat kehidupan yang lebih bagus atau bisa mandiri. Orang tua selalu mendoakan kita, memberikan berkatnya untuk kita, membiayai seluruh keperluan kita, dari pakaian, makanan, dan juga tempat tinggal. Pendidikan juga itu diperhatikan dan selalu memenuhi segala keperluan kita dalam kehidupan kita. Nah, ada 3 pertanyaan yang akan saya lemparkan ke anak-anak, dan saya akan menggali informasi itu dari anak-anak. Baik, yang pertama, apakah anak-anak sudah menghormati dan menaati orang tua? Sudah. Caranya seperti itu. Oke, Gerson? Oke, berterima kasih orang tua. Edo? Mendoakan kedua orang tua. Mendoakan kedua orang tua. Oke. Membantu orang tua. Membantu orang tua. Ada lagi? Membantu meringankan pekerjaan orang tua. Membantu meringankan pekerjaan orang tua. Baik. Pertanyaan kedua. Sudahkah anak-anak berterima kasih kepada orang tua? Sudah. Seperti apa? Mendoakan kedua orang tua. Mendoakan kedua orang tua. Oke, luar biasa. Tidak melawan orang tua. Tidak melawan orang tua. Ada lagi? Ya. Hindari kata kasar pada orang tua. Baik, pertanyaan ketiga. Ataukah malah sebaliknya? Kita melawani atau menyakiti hati orang tua kita? Sering juga ya? Oke, kira-kira sikap seperti apa ketika kita melawan dan menyakiti hati bapak mama? Oke? Membantah perintah orang tua. Wah, luar biasa. Berkata kasar kepada orang tua. Berkata kasar kepada orang tua. Melawan orang tua. Melawan orang tua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Seperti yang sudah dijawab oleh anak-anak, cara yang kita lakukan untuk berterima kasih kepada orang tua, seperti yang sudah dijawab dengan baik oleh anak-anak, mendoakan orang tua, hindari kata kasar kepada orang tua, dengarkan nasihat orang tua, rajin belajar dan bekerja, membantu orang tua dalam rumah. Demikian juga dengan hal-hal yang mungkin sudah pernah kita lakukan. Contoh sikap melawan dan menyakiti hati orang tua. Seperti yang sudah dijawab dengan benar oleh anak-anak,
Anak-anak, kita mulai dengan kegiatan inti kita. Yang pertama kita akan mengamati gambar dan menjawab pertanyaan berkaitan dengan gambar yang akan kita ambil. Baik, ini gambar yang pertama. Coba dilihat ya, baik. Gambar yang kedua, gambar yang ketiga. Apa yang kalian lihat pada gambar satu dan apa pesan gambar itu? Berbakti pada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Anak kecil yang merawat orang tuanya yang sedang sakit. Anak kecil yang merawat orang tuanya yang sedang sakit. Oke, tepuk tangan. Oke. Kita lihat gambar yang kedua. Apa yang kalian lihat pada gambar kedua dan apa pesan gambar itu? Itu Berbakti kepada orang tua. berbakti kepada orang tua. Seorang anak perempuan yang sedang cium tangan ibunya sebelum pergi. Oh iya, oke. Sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Apa yang kalian lihat pada gambar ketiga dan apa pesan gambar? Oke, ya. Mengasihi orang tua. Mengasihi orang tua. Menyayangi orang tua. Menyayangi orang tua. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban terbaik dari anak-anak. Sebagai penegasan atau kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh anak-anak, saya akan memutarkan video tentang menghormati orang tua. Mari kita saksikan secara bersama-sama video berikut ini. Hormat pada orang tua. Sampai di rumah setelah dari sekolah, kamu langsung tiduran di sofa tanpa melepas sepatu dan mengganti baju. Ibu menghampiri dan bertanya, mengapa tidak ganti baju dan melepas sepatu? Apakah kamu baik? Juga menyenangkan hati Tuhan. Kalian pasti bisa melakukannya. Selamat menemukan. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita melihat video, baik kita lanjut dengan kegiatan inti yang kedua, pendalaman situasi. Jadi peserta didik diharapkan untuk membaca artikel tentang kasih seorang ibu. Baik, saya persilakan untuk kalian membacanya dengan silakan. Baik anak-anak, setelah kalian membacakan cerita ini, maka saya minta sekarang untuk masuk dalam kelompok. Kalian akan mendalaminya dengan menjawab beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya saya akan membagikan LKPD ya. Oke, silakan kalian diskusikan semua. Waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang, oke, sudah? Ya, sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi kelompok. Karena itu kepada kelompok 1, saya persilakan untuk maju membacakan hasil diskusinya. Kita Bapak Guru dan teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil perbincangan kami. Nomor 1. Mengapa si anak merasa malu terhadap ibunya? Karena ibunya hanya memiliki satu mata. Penampilannya sederhana, ia sering mengenakan baju yang sobek di beberapa bagian. Nomor 4. Apa isi surat yang dituliskan ibu untuk anaknya? Isi surat dari ibu mengatakan perasaan bahagia karena telah menolong anaknya dengan mengorbankan matanya untuk anaknya. Nomor 5. Bagaimana kira-kira perasaan anaknya setelah membaca surat dari ibunya dan selalu mengasihinya? Merasa sedih dan menyesal. wah, tepuk salut. Salut.
pulang sekolah, menurut kami, perasaan ibunya sangat hancur, sedih karena anaknya tidak mau mengakuinya sebagai ibu kandungnya. Apa isi surat yang ditulis untuk ibunya? Menurut kami, isi surat dari ibu mengatakan perasaan bahagia karena telah menolong anaknya dengan mengorbankan satu matanya. Bagaimana kira-kira perasaan anaknya setelah membaca surat dari ibu yang selalu mengasihinya? Menurut kami sedih dan menyesal. Terima kasih. Kedua, kita beralih ke kelompok 3. Kami persilakan. Ketika mengirim sup hangat dan ingin bertemu cucu-cucunya, mengapa ibunya malah diusir, bahkan dilarang untuk datang lagi? Menurut kami, cucu-cucunya menjadi takut melihat penampilan ibunya yang menyeramkan, yang hanya matanya hanya satu saja, berpakaian yang sobek-sobek. Soal 2. Apa isi surat yang ditulis ibu untuk anaknya? Menurut kami, isi surat dari ibu mengatakan perasaan bahagia karena telah menolong anaknya dengan mengorbankan matanya untuk anaknya. Soal 3. Bagaimana kira-kira perasaan anaknya setelah membaca surat dari ibu yang selalu mengasihinya? Menurut kami, sedih dan menyesal. Wah, tepuk salut. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban terbaik yang sudah disampaikan melalui diskusi dalam kelompok. Baik, anak-anak, Bapak Guru hanya mau menginformasikan terkait dengan apa yang kalian diskusikan dalam soal-soal yang sudah diberikan. Yang pertama, kisah yang sudah kita baca tentu mengingatkan kepada kita bahwa kasih ibu kepada anak-anak itu sangat luar biasa. Jadi keberhasilan dan kebahagiaan anak-anaknya, ibu rela mengorbankan segalanya. Tepalah ada ungkapan yang mengatakan bahwa kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kisah yang sudah kita baca juga, anak atau penulis mengisahkan agar kita semua tidak menyakiti hati dan perasaan ibu. Anak-anak, setelah kita membaca artikel dan kasih seorang ibu, maka kegiatan berikut yaitu menggali pesan kitab suci tentang sikap hormat kepada orang tua. Orang tua itu adalah wakil Allah di dunia. Dengan segala keterbatasan, mereka telah merawat, membesarkan, mendidik kita. Maka sebagai seorang anak, kita wajib menghormati orang tua kita. Nah, anak-anak, kewajiban kita terhadap orang tua akan kita temukan dalam kitab suci, kitab Sirat bab 3 ayat 1 sampai 15 dan surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Saya minta untuk silakan membuka Alkitabnya. Anak-anakku, dengarlah Bapakmu, dan hendaklah berlaku sesuai dengan apa yang kamu dengar, supaya selamat. Memang Tuhan telah mengingatkan Bapa kepada anak-anak, tidak sampai terlupa, melainkan didikan sebagai pemulihan segala dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena sekarang kita melihat bacaan yang kedua. Kita baca secara bersama-sama. Hai Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, dan dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih anak-anak, kalian sudah membacakan dua teks kitab suci. Baik, kita akan mendalami teksnya. Karena itu
silakan kembali ke kelompok masing-masing. Kita akan mendiskusikan beberapa soal-soal. Dan ini pertanyaan penuntunya untuk kita. LKPD-nya sudah dibagikan ya. Oke, silakan kita mulai untuk. Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Kita akan mendengarkan laporan diskusi dari kelompok. Karena itu kita mulai dari kelompok 3 dulu ya. Baik, kelompok 3 kami persilahkan. Tepuk tangan dulu. Silakan. Baik Pak dan teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Soal 1. Apa saja berkat yang dijanjikan Allah apabila kita menghormati orang tua? Menurut kami, kita akan selamat, kita akan sejahtera, kita akan umur panjang, sukses dalam bekerja, ada banyak rezeki, dan hidup menjadi sangat bahagia, masuk surga. Soal nomor 2. Apa yang diharapkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka? Menurut kami, adanya sikap berbakti, tidak boleh menyakiti hati bapak dan mama, hormat kepada bapak dan mama, taat kepada bapak dan mama, membantu bapak dan mama di rumah. Oke. Baik Bapak Guru dan teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1. Siapa yang dimaksud dengan orang tua? Menurut kami, orang tua adalah ayah dan ibu kami. Nomor 2. Apa yang diharapkan orang tua kepada anak-anak mereka? Menurut kami, adanya sikap berbakti, tidak boleh menyakiti hati bapak dan mama, hormat kepada bapak dan mama, taat kepada bapak dan mama, membantu bapak dan mama di rumah. Wah, keren. Kami persilakan. Sama kita beri. Bapak dan teman-teman, inilah hasil kerja kelompok kami. Soal nomor 1. Menurut teks kitab suci di atas, apa yang harus kita lakukan kepada ayah dan ibu? Menurut kami, menghormati orang tua, taat kepada orang tua, dan mengasihi orang tua. Soal nomor 2. Apa yang diharapkan orang tua kepada anak-anak mereka? Adanya sikap berbakti, tidak boleh menyakiti hati bapak dan mama, hormat kepada bapak dan mama, taat kepada bapak dan mama, membantu bapak dan mama di rumah. Oke. Terima kasih untuk jawaban-jawaban terbaik yang sudah dihasilkan melalui diskusi tadi. Baik, di bagian akhir anak-anak, Bapak Guru akan coba menginformasikan sedikit terkait dengan apa yang sudah kita jalani bersama dari membaca artikel, membaca teks kitab suci dan hasil diskusi kalian. Anak-anak, secara sempit yang dimaksudkan orang tua adalah ayah dan ibu. Itu secara sempit. Mereka telah mengandung, melahirkan, mendidik dan membesarkan kita. Secara luas, orang tua itu adalah orang dewasa. Orang dewasa yang memiliki status ikatan keluarga dalam kehidupan kita, seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan keluarga-keluarga kita yang lainnya. Secara lebih luas lagi, orang tua adalah orang dewasa yang memiliki peran dan kedudukan khusus dalam kehidupan kita. Misalnya para guru, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemimpin pemerintahan ataupun pemimpin agama. Itu yang pertama. Informasi yang kedua, ayah dan ibu dengan segala kekurangan dan kelebihannya layak kita hormati. Kita menghormati mereka karena melalui mereka kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Mereka adalah wakil dari Tuhan Allah. Mereka melahirkan kita, mereka mendidik kita dan membesarkan anak-anak yang dipercayakan Tuhan. Kita memuliakan ayah dan ibu melalui sikap dan perbuatan yang terpuji. Itu informasi yang kedua. Informasi yang ketiga, jadi ketika kita beranjak dewasa, ayah dan ibu
tentu tidak mudah lagi. Mereka akan berusia lanjut. Kekuatan mereka sudah semakin berkurang. Daya ingatannya menurun. Bahkan mungkin mereka tidak berdaya lagi seperti mereka pada masa mudanya. Jadi pada masa itulah kita sebagai anak-anak memiliki kewajiban untuk memperhatikan mereka dengan menunjukkan sikap hormat serta berbakti kepada mereka. Jadi melalui sikap-sikap itulah kita bisa mematuhi perintah Allah. Apa perintah yang keempat? Hormatilah ibu bapakmu. Sekali lagi. Hormatilah ibu bapakmu. Hormatilah ibu bapak. Tuhan sudah berfirman agar kita tidak menyakiti hati mereka, tidak menistakan mereka, tidak bersikap keras atau tidak membentak orang tua, serta tidak meninggalkan mereka dengan bersikap masa bodoh terhadap orang tua. Itu saja informasi akhir dari Bapak Guru. Jadi semoga apa yang kita dalami bersama hari ini itu bisa dipraktikkan dalam kehidupan keseharian kita, dalam rumah kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing. Apa tadi? Menghormati Orang tua. Anak-anak yang saya banggakan, kini kita berada di penghujung pembelajaran kita. Tetapi sebelum kita mengakhiri seluruh kegiatan kita, kegiatan berikut yaitu refleksi. Pak Guru tadi sudah membagikan LKPD. Nanti kalian akan menjawab soal yang sudah dibagikan. Nanti itu dikerjakan secara magang. Kemudian yang kedua nanti kalian diminta untuk mengisi pohon keluarga secara lengkap. Nanti di LKPD ini anak-anak mengisi pohon keluarga ini secara lengkap dari awal sampai di bagian akhir. Oke, sudah paham? Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan aksinya nanti sudah di rumah silakan anak-anak untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas orang tua, atas kehidupan dan atas kebaikan yang sudah diberikan oleh orang tua kita, dan terutama juga untuk bakat serta kemampuannya kalian miliki. Nah, kalian nanti membuat ungkapan syukur itu dengan menyusun doa. Siapa yang bisa menyusun doa dalam kegiatannya silakan menyusun doa syukur ya, doa syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan orang tua dan juga untuk kemampuan yang tadi sudah selesai. Dan Bapak Guru mengharapkan supaya LKPD refleksi yang sudah disampaikan itu nanti dikerjakan di rumah dan pada pertemuan berikutnya akan dilaporkan secara mandiri. Setelah dilaporkan nanti akan dikumpulkan supaya nanti Bapak Guru akan memberikan penilaian. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita dan sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa. Karena itu saya minta satu anak untuk membawakan doa. Saya undang anak-anak berdiri. Bapak Guru dan teman-teman, marilah menyiapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah Tuhan tubuh Yesus. Salam Maria, Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat siang.